Halo Pak Fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Kusuma. Kali ini saya akan membahas kamera smartphone, meskipun ini smartphone-nya yang sudah lama keluar gitu ya. Dan saya melihat komen-komen dan saya akan mencoba, yaitu kamera iPhone X gitu ya. iPhone X memang ini keluaran sekitar tahun 2021 atau 2020 ya. 2020, 2021 atau 2019 lah gitu ya. Memang ini yang dulunya hits banget gitu ya, dengan kayak iPhone X gitu ya. Memang banyak sekali yang diminati, tapi sekarang bagaimana kamera iPhone X ini tidak lagi dilirik. Nah, tetapi ternyata ada yang komentar di kolom chat gitu ya, untuk mereview lagi kamera iPhone X ini. Bagaimana sih kamera iPhone X ini masih bisa digunakan dalam pemotretan, karena memang kamera iPhone ini sangat sangat dikagumi oleh para fotografer smartphone kayak gitu ya. Jadi saya akan mereview kamera smartphone iPhone X. Oke, prosesnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke. Nah, iPhone X ini memiliki spesifikasi yaitu 12 megapiksel. Sebetulnya iPhone ini kenaikan megapikselnya tidak terlalu signifikan ya, seperti brand-brand lain. Bahkan kamera 13 Pro Max pun atau 13 pun sama 12 megapiksel. Nah, ternyata iPhone X ini juga memiliki 12 megapiksel, sama gitu ya. Tetapi mungkin ada perbedaan dari sisi penyerapan cahaya terhadap objek ataupun terhadap sensor dari kamera smartphone ini. Kita akan lihat gitu ya, bagaimana sih hasil dari iPhone X ketika dipakai di tahun 2023. Apakah masih layak untuk dipakai pemotretan? Apakah sudah termasuk HP kentang kayak gitu ya. Bahkan HP kentang pun sekarang masih bisa layak untuk pemotretan menggunakan kamera smartphone. Oke, saya menggunakan objek model untuk melihat bagaimana sih hasil dari kamera iPhone X ini. Oke. Nah, udah diam aja Hil. Nah, kita review dulu. Kita lihat dari gambar, penyerapan cahayanya bagus meskipun ini agak sedikit redup sore gitu ya, tapi ini memang masih bagus cahaya yang dihasilkan atau yang menyerap ke dalam sensor kamera smartphone ini masih bagus kayak gitu ya. Bahkan tidak under maupun tidak terlalu over gitu ya. Penyerapan cahayanya berarti masih bagus. Nah, oke, kita lihat ya dulu. Hil. Oke, kakinya ke bawah satu Hil. Nah, sip. Nah, oke gitu aja. Oke. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini meskipun memang sudah sore kayak gitu ya, tapi penyerapan cahaya cukup bagus. Dan kalau dibilang apakah masih layak iPhone X dipakai di tahun 2023? Tentunya saya bisa bilang dari sisi kamera masih layak sekali gitu ya. Ini masih jernih dan masih tajam dari sisi kameranya gitu ya. Kita akan lihat di mode potretnya, karena yang sering digunakan adalah mode potret, yaitu mode blur gitu ya. Meskipun di sini tidak ada pengaturan f-nya atau aperture-nya, tetapi ini bisa otomatis untuk untuk mode blur apa bisa. Oke, kita akan coba. Oke, memang sedikit prosesnya agak sedikit lama ya. Oke, jaraknya 2 meter. Oke, kita akan mundur jarak. Oke, kita akan lihat. Oke, Hil, sini Hil. Lihat 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lihat apakah masih terproses mode potretnya. Oke, agak sedikit. Oke, agak sedikit dekatkan. Nah, memang kamera iPhone X ini masih masih butuh jarak untuk bisa menghasilkan mode blur gitu ya. Tidak seperti iPhone 12 ataupun iPhone 11 yang memang itu bisa kita atur sendiri mode blurnya gitu ya. Bahkan bisa dibilang mudah untuk mengatur efek blur gitu. Tetapi iPhone X ini masih dengan konsep yang lama, kita harus
mendekat ataupun menjauh untuk bisa menghasilkan mode blur kayak gitu ya. Oke, coba dekatkan, apakah masih bisa? Nah, ini memang harus sedikit agak dekat gitu ya dengan. Oke. Oke, Hil, siap Hil. Oke. Siap Hil. Oke, 1 2 3. Oke. Memang sedikit tidak terlalu efek blurnya tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi ada sedikit efek blurnya yang memang sudah muncul gitu ya. Jadi ketika akan menggunakan efek blur memang di iPhone X ini memang agak sedikit harus didekatkan dengan objek, jangan terlalu jauh sehingga efek blur nantinya bisa terasa, kayak gitu ya. Oke. Oke, coba 1 2 3. Gak apa-apa, natural aja. Oke. Tuh. Oke. Ya. Nah, ini efek blurnya agak lumayan sudah terasa ketika mendekat gitu ya. Mendekat. Maksudnya mendekat itu adalah kita sebagai fotografer ataupun yang memotret adalah mendekat terhadap objek kayak gitu ya. Oke. Ini adalah perbedaan antara kamera iPhone masa kini 2023 ini memang di mode potret ataupun mode blurnya gitu ya. Oke, kita coba lagi agak sedikit dekat lagi. Oke, Hil. Jangan lihat sini, Hil. Oke, sip. Oke, 1 2 3. Nah, ini mungkin efek blur atau efek bokehnya memang hanya sedikit ya. Apa ya namanya? Muncul dari efek blurnya gitu ya. Jadi tidak terlalu terasa seperti iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, bahkan iPhone 14 ataupun iPhone 15 gitu ya. Tapi saya bilang bahwa iPhone X masih layak di tahun 2023 untuk dipakai memotret gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.